Did I leave the stove on? Oke, seperti yang kalian tonton di menit awal, Koko akan bawakan film pasti sangat familiar. Apalagi kalian pecinta Marvel. Apa sih namanya? Marvel Mania? Marvel Militan? Atau Marveler? Marvelius? Atau apapun itu, yang pasti selamat datang di Koko Dongeng. Jujur Koko bukan anak Marvel yang mengingat Juli nanti akan rilis Deadpool 3. Koko akan mengingat kembali, atau untuk yang belum pernah nonton, Koko akan merangkum film Deadpool 1 dan 2. Khusus video kali ini yang satu saja dulu ya. Deadpool adalah film pahlawan super Amerika yang berdasarkan pada karakter Marvel Comics dengan nama yang sama. Film tersebut merupakan installment ke-8 dalam serial film X-Men. Film tersebut disutradarai oleh Tim Miller dan film ini dirilis tahun 2016. Oke, tanpa basa-basi, let's start the popcorn party. Oke, di awal film, superhero kebanggaan kita sedang naik taksi yang diiringi dengan musik India. Dia terlihat gelisah dan kesepian di kursi belakang, sehingga memutuskan untuk duduk di depan bersama sopir taksi bernama Dopinder. Mereka pun saling berkenalan, dan Deadpool menjelaskan bahwa dia mengenakan kostum merah karena ingin membalas dendam pada orang yang telah merusak wajahnya menjelang hari Natal. Di tempat lain, beberapa kelompok terlihat sedang melakukan transaksi untuk keperluan perang. Kembali ke Deadpool, dia kesal karena lupa membawa tas persenjataannya dan hanya memiliki sebuah pistol dengan 12 peluru. Deadpool meminta Dopinder untuk berhenti karena sudah sampai di tujuan. Dia duduk santai sambil menggambar, menunggu kedatangan seseorang dari jalan layang. Ketika rombongan orang yang ditunggu tiba, Deadpool langsung terjun menembus atap salah satu mobil. Terjadi kericuhan di dalam mobil tersebut dengan Deadpool melawan sekelompok orang secara solo. Dan akhirnya mampu mengalahkan mereka semua. Tujuan Deadpool adalah mencari seorang bernama Francis. Adegan berpindah ke rumah atau markas X-Men, di mana terlihat Colossus, seorang anggota X-Men, sedang melihat berita tentang Deadpool yang membuat kekacauan di jalanan. FYI, Colossus ini merupakan anggota dari X-Men. X-Men adalah mutan, subspesies yang dilahirkan dengan kekuatan luar biasa yang dikenal sebagai manusia super. Kembali ke cerita, Colossus sebelumnya telah memberi Deadpool kesempatan untuk bergabung dengan X-Men, tetapi Deadpool selalu bertingkah seperti anak kecil. Colossus kemudian mengajak rekannya Negasonic untuk pergi ke tempat kekacauan yang dibuat oleh Deadpool. Kembali ke tempat Deadpool, dia sedang mencari Francis dengan sisa 12 peluru yang ada, dan Deadpool menghabisi satu persatu anak buah Francis yang ditemuinya. Kemudian terjadi adegan kilas balik 2 tahun lalu, di mana Deadpool menceritakan masa lalunya sebagai Wade Wilson. Wade bekerja sebagai tukang pukul bayaran yang disewa oleh seorang wanita bernama Megan untuk mengancam seorang pengantar pizza bernama Jeremy Wade yang telah menguntit Megan. Wade yang baik hati menerima pekerjaan tersebut meskipun bayarannya sedikit. Setelah berhasil mengancam Jeremy, Wade menemui Megan untuk menunjukkan hasil kerjanya, dan Megan pun bersyukur dan memeluk Wade atas bantuan yang diberikannya. Kemudian Wade kembali ke klub bernama Sister Margaret, tempat para tukang pukul bayaran berkumpul. Di dalam klub, Wade bertemu dengan sahabatnya Weasel, pesan minuman. Ia memesan minuman kepada Weasel dan memberikan sebuah kartu dari Jeremy, si pengantar pizza tadi. Namun ternyata Wade rupanya merupakan orang baik. Ia tidak menggunakan kartu tersebut untuk membayar minuman yang ia pesan. Di sini Wade menjelaskan ia bukanlah pahlawan. Ia mengatakan bahwa dirinya orang jahat yang hanya menerima pekerjaan menghajar orang yang lebih jahat darinya dan pantas untuk diajar. Meskipun Wade tidak suka mencari masalah, dia membuat kekacauan di klub tersebut hingga terjadi perkelahian, dan salah satu dari mereka terkapar. Ternyata klub tersebut memiliki papan kematian atau Deadpool.
yang berisikan taruhan pada adu jotos manusia dengan nyawa sebagai taruhannya sebagai hiburan mereka. Kemudian, seorang wanita muda bernama Vanessa menemui Wade. Vanessa adalah seorang wanita penghibur dan saat itu Wade ingin menyewanya dengan menanyakan apa yang dia bisa dapatkan dengan bayar $275 kepada Vanessa. Vanessa menjawab bahwa selama 40 menit Wade bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Wade mendapatkan banyak kupon dari permainan tersebut dengan berbagai mainan. Setelah waktu yang diberikan habis, Vanessa mengingatkan bahwa waktu 48 menit bersama Wade telah berakhir. Wade ingin menambahkan waktu tersebut dengan menggunakan 3 robot dan Vanessa setuju memberikan 3 menit ekstra untuk mereka berdua. Waktu tersebut mereka gunakan untuk bermesraan. Hal ini membuat Wade dan Vanessa semakin dekat dan akhirnya menjadi pasangan kekasih selama kurang lebih 1 tahun. Wade merasakan bahwa Vanessa adalah wanita yang sempurna baginya dan dia pun melamar Vanessa. Vanessa menerima lamaran itu karena dia juga mencintai Wade. Namun beberapa saat kemudian Wade tiba-tiba ambruk. Vanessa yang khawatir mengajak Wade memeriksakan dirinya ke dokter. Mereka terkejut saat dokter mengatakan bahwa Wade mengidap kanker di tubuhnya. Vanessa sangat khawatir dengan kondisi Wade. Kembali ke tempat di mana Deadpool mencari Francis yang bersembunyi, tiba-tiba terdengar suara motor mendekat, dan ternyata itu adalah Francis. Deadpool langsung memukul Francis dengan keras, membuatnya bingung mengapa dia diserang begitu brutal. Deadpool kemudian menunjukkan wajah aslinya, membuat Francis menyadari bahwa Deadpool adalah Wade Wilson yang memiliki dendam kepadanya karena Francis telah merusak wajahnya. Saat Deadpool hendak memukuli lagi, Colossus datang dan mencegahnya. Kemudian adegan flashback ke masa lalu di mana Vanessa sangat khawatir setelah mengetahui penyakit Wade. Meskipun terpukul, Wade selalu menguatkan Vanessa, yakinkan bahwa dia akan baik-baik saja. Bahkan jika suatu saat dia tidak ada, dia akan menunggu Vanessa di kehidupan selanjutnya. Vanessa menangis dan menyatakan bahwa tanpa Wade tidak ada kehidupan selanjutnya baginya. Wade kemudian bertemu Whistle di klub, di mana seseorang menunggu Wade yang mengetahui tentang penyakitnya. Orang itu menawarkan bantuan untuk menyembuhkan kanker Wade, yang membuatnya lebih kuat dari manusia biasa. Meskipun ditawari bantuan, Wade tampak tidak mempedulikan omongan pria itu dan pergi meninggalkannya. Malam harinya di rumah, Wade terus memikirkan tawaran untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia tidak ingin Vanessa bersedih melihat keadaannya. Tanpa memberitahunya, Wade memutuskan untuk pergi menemui pria yang menawarkan bantuan tersebut. Dia meninggalkan Vanessa yang sedang tidur. Kembali ke tempat Deadpool, Colossus terus mengganggu dan mengajak Deadpool untuk bergabung dengan X-Men. Deadpool menolak karena saat ini dia ingin bebas melakukan apapun yang diinginkan. Saat mereka berdebat, Francis diam-diam melarikan diri. Deadpool yang menyadari hal itu merasa kesal dengan Colossus dan memukulnya. Colossus pun memborgol tangan Deadpool untuk membawa ke markas X-Men. Namun mengingat kemampuan regenerasinya, Deadpool memotong tangannya sendiri yang diborgol oleh Colossus dan melompat terjatuh di atas truk sampah yang melintas. Kembali ke masa lalu, Wade Wilson akhirnya setuju untuk menerima tawaran dari pria yang dia temui di klub untuk menyembuhkan kanker yang dideritanya. Wade dibawa ke tempat yang tampak seperti laboratorium percobaan, di mana orang-orang seperti kelinci percobaan disiksa. Disinilah pertama kali Wade Wilson bertemu dengan Francis yang memimpin tempat tersebut. Tempat itu bukan milik pemerintah, melainkan proyek swasta di mana mereka mengubah manusia biasa menjadi mutan. Francis dan anak buahnya Angel menyuntikkan serum yang mengaktifkan DNA mutan di dalam tubuh Wade. Francis sebagai mutan memiliki kekuatan lebih dari manusia biasa dan tidak merasakan sakit. Mereka menggunakan adrenalin sebagai katalisator untuk mempercepat proses aktivasi DNA mutan di tubuh Wilson. Setiap hari mereka menyiksa Wade dengan berbagai cara untuk membuatnya menderita, sehingga agen mutan Wade bisa aktif, meskipun dengan risiko kematian.
Akhirnya Francis melakukan usaha terakhir untuk mengaktifkan gen mutan Wade dengan memutuskan Wade ke dalam tabung. Di sini Wade memiliki dua kemungkinan, gen mutan aktif atau Wade mati. Francis akhirnya mengungkapkan bahwa tempat ini tidak menciptakan pahlawan super, melainkan budak super yang dipasangi kalung pengendali. Mereka akan dijual kepada penawar tertinggi yang biasanya menggunakan mereka untuk meneror warga, membunuh tentara, dan melakukan pekerjaan kotor lainnya. Wade kemudian kaget saat menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Francis menutup tabung dan mengosongkan oksigen di dalamnya. Ternyata gen mutan dalam tubuh Wade mulai beraksi. Terlihat dari perubahan kulitnya menjadi seperti monster dan wajahnya menjadi buruk rupa seperti bekas terbakar. Ketika Francis kembali, Wade marah atas apa yang telah dilakukan padanya. Francis mengatakan bahwa dia sebenarnya bisa menyembuhkan Wade, tapi dia lebih suka melihat Wade dalam penampilan yang buruk. Francis kembali menutup tabung dan meninggalkan Wade. Namun Wade berhasil mengambil satu batang korek api dari mulut Angel, yang kemudian dia nyalakan dan lemparkan ke saluran oksigen. Oksigen yang sangat mudah terbakar itu pun meledak, menghancurkan tempat tersebut. Ketika Francis kembali, dia menyadari bahwa Wade telah keluar dari tabung. Wade tiba-tiba menyerang Francis dan pertarungan sengit pun terjadi antara Wade yang buruk rupa dan Francis. Meskipun Francis mengatakan bahwa Wade tidak akan membunuhnya karena hanya dia yang bisa menyembuhkan Wade, mereka terus bertarung. Namun kali ini Wade tidak mampu melawan kemampuan Francis. Francis menancapkan besi yang besar ke tubuh Wade yang tersungkur, meninggalkannya saat bangunan tempat mereka berdua berada mulai runtuh dan hancur. Beberapa saat kemudian, setelah api padam, Wade Wilson masih hidup berkat kekuatan mutan yang dimilikinya. Namun karena penampilannya yang buruk rupa, Wade tidak mampu menemui Vanessa. Dia hanya bisa melihat Vanessa dari jauh karena orang-orang di jalanan ketakutan melihat wajahnya yang buruk rupa. Wade kemudian bertemu sahabatnya, Whistle, dan meminta bantuan Whistle sebagai pelacak Francis yang menghilang. Whistle menyarankan Wade untuk memakai topeng dan menggunakan nama samaran, karena Francis pasti mengira Wade telah mati. Saat mereka bingung memilih nama, Wade melihat ke arah papan puling kematian dan memilih nama itu, yaitu Deadpool. Di tempat persembunyiannya, Wade membuat kostum untuk menyembunyikan identitasnya saat memburu Francis. Awalnya Wade memakai kostum jumper dan topeng berwarna putih, tetapi saat terluka noda darah merah akan mengotori bajunya. Keesokan harinya di tempat laundry, Wade kesulitan membersihkan noda darah di bajunya. Seorang nenek-nenek tua menyarankan Wade untuk menggunakan baju berwarna merah saja, daripada repot membersihkan noda darah nantinya. Malam harinya Wade menjahit kostumnya yang kini berwarna merah dan menggunakan kostum tersebut untuk memburu Francis, menelusuri jejak anak buah Francis dan menghajar mereka satu persatu hingga akhirnya berhasil menemukan jejak Francis. Deadpool memesan taksi untuk menuju lokasi di mana Francis berada dan membuat perhitungan dengan supir taksi, Dopinder. Setelah Deadpool terjatuh dari truk sampah yang menyuruh truk itu berhenti di suatu tempat, Deadpool terlihat kesal karena rencananya dikacaukan oleh Colossus dan Negasonic. Deadpool kemudian memutuskan untuk pulang. Saat ini Deadpool tinggal dengan seorang nenek buta yang memberinya saran untuk menggunakan kostum berwarna merah di tempat laundry tadi. Nenek itu bernama Al. Deadpool pindah ke tempat rencana, di mana dia dan timnya sedang mempersiapkan mutan dengan kalung pengendali untuk dijual di markas Francis. Akhirnya Francis mengetahui jati diri Deadpool dan berencana untuk menghentikan aksinya dan menghancurkannya selamanya. Di tempat persembunyiannya, dia telah meminum obat antiseptik dan tangan yang sebelumnya putus sudah mulai tumbuh kembali. Nenek Al memberikan saran kepada Wade untuk menemui Vanessa karena cinta bukanlah segalanya. Namun Wade khawatir bahwa Vanessa akan takutan melihat penampilannya saat ini. Di klub, Francis melacak keberadaan Wade dan akhirnya menemukannya di sana. Dia bertanya kepada Whistle di mana Wade bersembunyi, tetapi Whistle menolak menjawab. Francis melihat foto Wade dan kekasihnya Vanessa di belakang Whistle dan menyuruh Angel mengambilnya.
Sementara itu, Weasel menelpon Wade dan memberitahunya bahwa Vanessa sedang dalam masalah besar. Wade bergegas menemui Vanessa di tempat kerjanya. Setelah mencari-cari, Wade akhirnya melihat Vanessa dari kejauhan, tapi belum berani mendekat. Dia memilih masuk ke toilet karena masih ragu dan menemui Vanessa dengan penampilannya yang buruk. Di tempat lain, Vanessa diberitahu bahwa ada seseorang yang mencarinya di belakang dan dia pun pergi menemuinya. Namun orang itu ternyata adalah Francis. Francis dan Angel langsung menculik Vanessa. Wade yang menyadari bahwa Vanessa sudah tidak berada di tempat sebelumnya mencarinya kembali ke belakang dan menemukan tas milik Vanessa yang terjatuh. Wade pun sangat marah. Saat dia kembali ke rumah, Wade mendapat pesan dari Francis yang menyuruhnya datang ke tempat rongsokan pada pukul 12.00. Wade yang marah memerintahkan Weasel untuk mengumpulkan semua persenjataan yang mereka punya. Mereka mengumpulkan banyak senjata dan masukkannya ke dalam tas. Wade pun bergegas menemui Francis membawa tas yang penuh dengan senjata. Sementara di tempat lain, Francis sedang menunggu Wade dengan banyak pasukan dan menahan Vanessa. Kembali ke tempat Wade yang sudah memakai kostum Deadpool. Kali ini dia menemui Negasonic dan Colossus di markas X-Men, meminta bantuan mereka untuk menghadapi Francis. Akibat ulah Colossus, Francis bisa lolos dan menangkap Vanessa. Wade meminta Negasonic dan Colossus membantunya merebut kembali Vanessa, dan mereka bertiga pun berangkat naik taksi milik Dopinder. Sesampainya di tempat yang ditentukan, Deadpool, Negasonic dan Colossus pun memasuki area rongsokan, di mana Francis menunggu mereka. Saat akan beraksi, Deadpool teringat dengan tas persenjataannya yang tertinggal di dalam taksi Dopinder. Deadpool mencoba menelpon Dopinder, namun taksi Dopinder mengalami kecelakaan di jalanan dan tidak bisa dihubungi. Deadpool terpaksa bertarung menghadapi Francis tanpa persenjataannya yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Di dalamnya puluhan pasukan milik Francis sudah menanti mereka, sementara Francis dan Angel berada di atas kapal rongsok. Angel melompat ke bawah dan menyerang Colossus, memukulnya dengan cukup kuat sehingga terlempar jauh. Negasonic maju dan membalas serangan Angel dan terjadilah pertarungan antara mereka. Sementara itu, Deadpool dengan pedangnya membabat anak-anak buah Francis satu persatu. Di bawah, Deadpool menyusun tubuh anak buah Francis menjadi ejaan namanya. Negasonic kemudian membantu Deadpool untuk melompat naik kapal di mana Deadpool berhadapan langsung dengan Francis. Kali ini Francis memasukkan Vanessa ke dalam tabung hampa udara dan menyedot habis udara di dalamnya. Vanessa terlihat tersiksa di dalam tabung tersebut. Francis mengambil dua kampak dan bersiap bertarung menghadapi Deadpool. Kedua mutan ini pun bertarung sengit. Deadpool melemparkan salah satu pedangnya yang menembus tabung, memungkinkan udara masuk ke dalamnya sehingga Vanessa bisa bernapas kembali. Deadpool terlihat kewalahan menghadapi kekuatan Francis. Vanessa yang berusaha kabur dengan memotong tali yang mengikat tangannya menggunakan pedang Deadpool yang menancap. Akhirnya dia berhasil melarikan diri. Melihat Deadpool tak berdaya dipukuli oleh Francis, Vanessa langsung berlari dan menusukkan pedang ke tubuh Francis. Namun Francis tetap mampu bangkit dan melemparkan Vanessa ke bawah. Negasonic yang melihat Colossus tak berdaya menghadapi Angel membantunya dengan meletakkan tempat yang menyebabkan tiang penahan kapal roboh, membuat kapal itu miring. Di atas sana, Deadpool dan Francis masih terus bertarung. Francis terlempar terkena kontainer yang meluncur ke bawah. Deadpool menolong Vanessa yang kesulitan menyimbangkan diri, lalu masukkan ke dalam tabung hampa udara untuk melindunginya. Akhirnya mereka berdua pun terjatuh dari atas. Negasonic dan Colossus berhasil menyelamatkan Vanessa yang selamat. Di tempat lain, Francis masih berusaha menyerang Deadpool, namun kali ini Deadpool mampu melumpuhkannya. Deadpool meminta Francis untuk menyembuhkan penampilan wajahnya yang buruk rupa. Francis pun tertawa dan mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah berbohong. Tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan wajah buruk Wade. Deadpool terlihat marah dan merasa tertipu oleh Francis. Dia kemudian mengeluarkan pistol mungil yang diberikan oleh nenek buta tadi, bermaksud menembak kepala Francis. Namun terdengar suara Colossus yang mencegahnya. Sesaat Colossus mengoceh, menyuruh Deadpool menjadi pahlawan yang baik hati dan sebagainya.
Deadpool tetap menembak kepala Francis, membunuhnya, sementara Colossus yang menatap pun seketika mual dan jijik. Deadpool tidak tahan mendengar ceramah Colossus tentang menjadi pahlawan, menyatakan bahwa dia bukanlah pahlawan seperti yang dipikirkan orang-orang yang hanya memakai kostum pahlawan dan memaafkan perilaku psikopat. Deadpool memilih untuk tidak menjadi pahlawan karena tidak semua orang siap berkorban seperti pahlawan lainnya. Tiba-tiba Vanessa datang dan langsung memukul Deadpool secara bertubi-tubi karena kesal ditinggalkan begitu saja. Deadpool segera meminta maaf karena telah meninggalkan Vanessa dan tidak mampu menemuinya lagi. Vanessa membuka topeng Deadpool dan di baliknya terlihat wajah buruk rupa Wade Wilson. Vanessa terkejut melihat wajah Wade yang buruk rupa, namun dia mengatakan bahwa meskipun wajahnya buruk rupa, hanya Wade yang mampu membuatnya bahagia. Who doesn't love a happy ending, huh? Oke, sekian dari Kulku. Mari kita lanjut di storyline film berikutnya. See you in another popcorn party.